Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Saya mau menyapa yang ada di rumah. Shalom. Sekali lagi saya mau nyapa yang ada di rumah. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita semua. Amin. Kita bisa berada di tempat ini dan juga di rumah masing-masing. Semuanya karena ada satu kerinduan di dalam hati kita untuk mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, Yohanes 6 ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Saya percaya kita semua di tempat ini dan juga yang ada di rumah, semua kita ditarik oleh Bapa untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Setiap hati yang datang menyembah Tuhan, kami percaya semua kami ditarik Bapa untuk datang menyembah Tuhan. Sebab itu dimanapun kami berada saat ini, baik kami yang berada di tempat ini maupun kami yang di rumah masing-masing, tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Bapa, lawat setiap hati yang terbuka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan kudus, mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan. Darah-Mu yang Kau curahkan untuk menebus setiap dosa kami. Kami rindu lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Katakan saat ku masuk ke hadirat
hati kami Tuhan lewat firman-Mu yang membersihkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. memberikan benih ilahi di dalam setiap hidup kami yang akan bertumbuh untuk perkembangan rohani kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah.
Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama menjelang setelah Paskah. Kita menantikan ya peringatan ketuangan Roh Kudus, yaitu hari yang ke-50, di mana saat ini sedang kita peringati. Sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta, hari ke-50. Kita akan baca, sebelum lebih jauh kita akan baca bersama, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kalau Bapak Ibu di rumah ada Alkitab boleh dibuka, kemudian kalau ada di iPad atau handphonenya bisa dibuka ke Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai 37. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Kita akan baca bersama. Judulnya itu Doa Jemaat. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Ayat 27. "Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu." Ayat 29. "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Ayat 32. "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama." Ayat 33. "Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Ayat 34. "Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus." Ayat yang 37. "Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul." Luar biasa. Kebenaran firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana gereja pada awal gereja dimulai, gereja perjanjian baru, di mana gereja yang pertama, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus diperlengkapi dengan kuasa setelah kebangkitan Yesus 50 hari kemudian. Hari Pentakosta datang, di mana hari Pentakosta adalah kejadian pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya seperti yang dijanjikan oleh Yesus.
Di mana Pentakosta itu ada satu perjumpaan secara pribadi. Pribadi Roh Kudus berjumpa dengan pribadi-pribadi murid-murid Yesus yang berkumpul saat itu berada di kamar loteng atas Yerusalem. Dan dampaknya bagaimana kuasa Roh Kudus yang dicurahkan pada saat itu sampai sekarang, sampai zaman ini masih terus bekerja dan kita rasakan. Sebab itu tema khotbah saya hari ini, Pentakosta berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Tema saya hari ini yaitu Pentakosta Pentakosta berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kobaran api Roh Kudus pada gereja mula-mula itu, bagaimana berkobar-kobarnya pada saat itu, murid-murid Tuhan diperlengkapi dengan tanda heran dan mujizat. Di dalam pelayanan mereka ada satu hal yang radikal sekali terjadi, di mana murid-murid Tuhan ketika Yesus ditangkap, mereka sempat menolak Yesus. Mereka sempat seolah-olah tidak kenal Yesus, sebagaimana Petrus. Dia sampai menyatakan dia tidak kenal kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika penyangkalannya itu, ketika hari Pentakosta datang, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ada satu keberanian yang luar biasa, ada satu keberanian yang dahsyat yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dalam pembacaan kita tadi, bahwa sebelum terjadi itu bahwa mereka sedang dihukum, bahwa mereka sedang diadili semalaman. Ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 4, mulai ayat yang pertama. Sebelum pembacaan yang kita baca di ayat 23, kalau peristiwa ini tidak akan terlepas dari sana. Bagaimana ketika Petrus dan Yohanes ketika menyampaikan berita dengan penuh keberanian, mereka ditangkap oleh imam-imam pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka ditangkap, tapi dengan berani mereka menyatakan itu, bahwa Yesus yang engkau telah salib itu, dia telah bangkit dan mati. Bahkan dia akan kembali dia akan kembali dan membangkitkan kita. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, bagaimana para murid-muridnya pada saat itu berkobar-kobar hati mereka. Karena kuasa Allah sedang menguasai kehidupan mereka. Kuasa Allah sedang menguasai murid-murid Yesus. Sehingga mereka tadinya takut, tetapi karena kuasa daripada Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, sehingga murid-murid ini dia datang menyampaikan berita kabar tentang Yesus dengan penuh keberanian. Walaupun mereka diadili, Petrus yang tadinya sempat menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kalau kita lihat dalam kisah ini dengan keberanian yang luar biasa, karena Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kehidupan mereka, sehingga kita melihat ada kuasa yang menyertai mereka. Kalau kita baca mundur selanjutnya di pasal yang ketiga, bagaimana di sana akan diceritakan bagaimana dia perjumpaan di bait Allah, orang lumpuh disembuhkan. Dan itu nyata kepada imam-imam orang banyak pada saat itu. Kemudian dia berkhotbah di Serambi Salomo. Kemudian setelah banyak orang bertobat, kemudian mereka ditangkap dan diadili. Tetapi hanya semalam itu rupanya mereka ditahan karena tidak ada bukti kesalahan mereka. Tidak ditemukan kesalahan mereka. Sehingga setelah dilepas mereka datang kepada teman-temannya yang lain. Di ayat yang selanjutnya kita akan baca bersama. Jadi di ayat yang 23 ya. Karena dia katakan sesudah dilepas pergilah Petrus dan Yohanes ya kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Teman-teman mereka mendengar akan hal itu. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Artinya murid-muridnya yang lain, teman-teman yang berdoa kepada Allah. Dia berkata di ayat 24, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?
Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota kita ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Ayat 30 dia berdoa, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Hati mereka berkobar-kobar. Jadi di sini kita akan lihat manfaat daripada Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, berkobar hati mereka, yaitu berkobar dalam doa. Ketika mereka mendengar akan bagaimana penderitaan yang dialami, pengadilan dialami kepada murid-muridnya Petrus dan Yohanes. Kemudian diceritakannya masalah mereka. Tetapi mereka berdoa kepada Tuhan. Makanya dalam judulnya doa jemaat bagi kedua hamba Tuhan ini. Mereka berdoa supaya biarlah Roh Kudus menguasai mereka. Biarlah ada kuasa, supaya ada penyataan kuasa dan mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Jadi di sini mereka berdoa, artinya doa adalah nafas kehidupan. Bagi kita orang-orang yang percaya, doa ini merupakan alat komunikasi kita kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam pujian dia hanya sejauh doa. Jadi di sini kita Pentakosta berkobar-kobar oleh kuasa. Jadi kita di sini berkobar-kobar dalam doa kepada Tuhan. Sebagaimana murid-murid daripada Tuhan ini. Mengapa mereka berkobar-kobar berdoa kepada Tuhan? Karena mereka minta pengurapan daripada Roh Kudus supaya menolong mereka dalam pelayanan. Sehingga apapun yang terjadi tekanan bagi mereka, mereka dengan berani, kita perlu berdoa. Supaya doa kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Mohon tuntunan daripada Roh Kudus. Penting bagi kita supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus ini. Dan ini sampai sekarang masih terjadi. Jadi perlu kita berkobar-kobar hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana daripada murid-murid daripada Tuhan ini. Setelah mendengar kedua hamba Tuhan ini, kawan-kawan mereka diadili. Dan mereka berdoa supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ada keberanian untuk memberitakan firman. Jadi penting bagi kita supaya kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiring kepada Tuhan, perlu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus ini. Perlu kita mengalami api Pentakosta ini. Perlu hati kita berkobar-kobar di hari Pentakosta ini. Karena pencurahan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Karena itulah yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Petrus berubah radikal karena dia mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Pencurahan daripada Roh Kudus terjadi kepada pribadi daripada murid-murid daripada Tuhan, termasuk Petrus. Sehingga mereka dengan berani. Tadinya mereka takut. Walaupun Petrus 3,5 tahun bersama-sama kuliah bersama-sama Tuhan Yesus. Petrus mengalami perjalanan di atas air. Dia berjalan di atas air. Kemudian dia mengalami mujizat memberi makan 5.000 orang. Petrus juga ada di sana. Tetapi apa yang terjadi ternyata tidak cukup mujizat-mujizat itu. Tidak cukup membuat Petrus meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ternyata akhirnya dia ragu. Walaupun dia mengalami sendiri, tetapi karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan akhirnya yang terjadi kepada dia, yaitu ada satu pemahaman yang luar biasa dengan keberanian. Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan yang melayani perlu juga ditopang. Sebagaimana jemaat Tuhan pada saat itu menopang pelayanan kedua hamba Tuhan ini. Sehingga pelayanan mereka dipakai dengan kuasa. Yang pertama ada 3 hal saya katakan tadi. Bahwa manfaat dari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama yaitu berkobar dalam doa. Dan yang kedua yang selanjutnya berkobar dalam
kuasa. Kita baca ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berkumpul, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah atau di mana saja yang dapat menjangkau siaran kami ini, kita penting mengalami kuasa Roh Kudus ini. Kita harus berkobar dalam kuasa daripada Roh Kudus ini. Karena di dalamnya ada kuasa untuk keberanian kita. Kalau kita masih takut memberitakan firman, berarti kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dialah yang memberikan keberanian kita untuk berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita sebagai bukti penyertaan Tuhan bahwa Dia ada bersama dengan kita. Kita harus berkobar dengan kuasanya dalam pelayanan kita. Tidak seharusnya dari pendeta saja, tetapi anak-anak Tuhan juga dapat melakukan ini. Jika Bapak Ibu mengalami baptisan Roh Kudus ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apapun situasi dan keadaan, kita sanggup akan melakukan kuasa-kuasa mujizat sebagaimana yang telah dilakukan oleh murid-murid Tuhan pada saat itu. Penyertaan Tuhan membuat kita disertai dengan kuasa dari surga, sehingga umat Tuhan penuh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ini penting bagi kita. Bagi Bapak Ibu, kita perlu berkobar dalam kehidupan kita dalam Pentakosta ini, sehingga apa yang kita selama ini mungkin doa-doa kita belum terjawab, kita perlu Roh Kudus menuntun kita, supaya Dia akan menerangkan ke hati kita apa sebabnya kita ini, sehingga Tuhan masih izinkan doa-doa saya belum dijawab. Tetapi kalau Roh Kudus ada datang kepada kita, Dia akan memberikan jawaban itu dalam kehidupan kita. Walaupun kita mungkin belum sempat pada saat itu, tetapi kita ada, mungkin Dia berikan timeline-nya bagi kita. Tetapi kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan terus berdoa, terus kita menyerahkan diri kita kepada Dia, sehingga hati kita terus berkobar-kobar di dalam Dia. Kita berkobar dalam doa, kita berkobar dalam kuasa Allah. Kemudian manfaat yang ketiga di sini, berkobar dalam kemurahan. Yang pertama tadi berkobar dalam doa. Yang kedua berkobar dalam kuasa orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga berkobar dalam kemurahan. Kita baca ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah itu dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu bagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Kita lihat di sini, setelah dijamah oleh Roh Kudus, mereka ini bukan dikata mereka ini orang yang lebih, artinya orang yang kaya, tetapi mereka ini apa yang mereka punya mereka jual. Kok bisa terjadi? Karena pekerjaan daripada Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus telah menjamah hati mereka, sehingga mereka mau menjual ladang mereka dan membagi-bagikan. Bukan berarti saya katakan setelah dengan khotbah ini Bapak Ibu jual semua hartanya ya. Puji Tuhan, kalau jual lantas kita bagi-bagikan bagi orang saat ini. Memang banyak orang membutuhkan dengan virus corona ini. Banyak orang-orang yang terpapar, bukan hanya terpapar dengan penyakit, tapi ternyata terpapar dengan ekonomi. Jadi perlu di sini kita dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu berkobar dalam kemurahan. Perlu dijamah oleh Roh Kudus, supaya kita sanggup melihat mereka yang membutuhkan itu, sehingga ada belas kasihan yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum punya belas kasihan melihat orang-orang yang perlu ditolong, kita perlu datang di kaki Tuhan. Kita perlu minta pengurapan daripada Tuhan.
Agar supaya tunjukkan, biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah dia berkobar-kobar di dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sifat manusia itu adalah egois. Sifat manusia itu selalu mementingkan diri sendiri. Sifat manusia itu selalu mengutamakan dirinya dulu. Itu sifat manusia. Tetapi sifat manusia itu bisa dirubah oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus melawat secara pribadi, keegoan, keangkuhan hidup dari manusia itu bisa dirubah oleh Allah. Bisa dirubah oleh Roh Kudus. Asalkan kita mau menyerahkan diri kepada Dia. Asalkan hati kita berkobar berdoa kepada Dia. Asalkan hati kita berkobar dalam kuasa Dia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, berkobar dalam kemurahannya. Jadi perlu di sini hati kita dikuasai. Bahwa Pentakosta itu berkobar-kobar dengan kuasa Roh Kudus. Kobaran api Roh Kudus ini perlu bagi kita. Apalagi menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Kita tidak sadar perjalanan telah kita lewati kurang lebih sekitar 3 bulan. Kalau Bapak Ibu masih kuat, masih bertahan, masih hidup sampai saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ini kuasa Roh Kudus menyertai kita, yang memberikan kepada kita kemampuan. Jika Tuhan berikan umur panjang kepada kita. Seperti hari ini, Bu Nelly sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Bu Nelly. Pak Wesley sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat Pak Wesley Panjaitan. Kemudian Bu Yana, Pak Toto, ya, istri dari Pak Toto juga berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun. Diperpanjang umur berarti kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Biar kita boleh peroleh kuasa dan mujizat daripada Roh Kudus ini. Biar keegoan hati kita hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan menghancurkan kehidupan kita yang ego ini. Dan biar kita terima Dia, izinkan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Kita izinkan Dia supaya Dia menjangkau hati kita, berjumpa pribadi dengan kita. Biar kita mengalami lawatan Roh Kudus. Saat ini walaupun Bapak Ibu berada di rumah-rumah mendengarkan firman Allah ini, tetapi rohnya ada menyertai sampai ke rumah-rumah, menjangkau setiap telinga yang mendengarkan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini yang sanggup menjangkau siaran kami ini. Kami yakin Roh Kudus akan menjangkau setiap jiwa dan menjamah setiap jiwa. Roh Kudus akan memberikan kuasa bagi kita untuk kita menang. Bila kita kembali kepada kehidupan jemaat yang mula-mula, mereka berkobar-kobar berdoa kepada Tuhan. Mereka berkobar-kobar dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berkobar-kobar dengan kemurahan. Mereka membagikan harta mereka. Kita sudah diajar berapa bulan ini oleh Tuhan. Ternyata kekayaan kita tidak mampu menolong kita. Harta kepunyaan kita tidak mampu menolong kita. Inilah waktunya bagi kita untuk merenung kembali. Inilah waktunya untuk merenung kembali. Kita perlu kuasa Roh Kudus supaya merubah kehidupan kita yang angkuh ini, yang sombong ini, yang banyak mementingkan diri sendiri ini. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus sanggup menjangkau hati kita. Buka hati bagi Dia. Sebentar kita akan mendengarkan perjamuan, menerima perjamuan kudus. Buka hati bagi Dia. Buka hati. Kita perlu penuh dengan Roh Kudus.
Kita perlu perjumpaan secara pribadi dengan Roh Kudus. Kita harus mengalami ini supaya kita berkobar-kobar dalam doa, berkobar-kobar dalam kuasa, berkobar-kobar dalam kemurahan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Sejauh mana berita ini disampaikan, didengarkan oleh umat-umat-Mu. Jangkau mereka Tuhan, lawat mereka di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong kami semuanya. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Berikan hati yang berkobar-kobar untuk berdoa kepadamu. Kerinduan yang berkobar-kobar dengan kuasa-Mu. Dan berkobar-kobar dengan kemurahan-Mu. Membagi-bagikan apa yang kami miliki. Bapa yang baik, berkaryalah terus Engkau. Firman-Mu akan sanggup merubah kami. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami dengan keberanian dan kuasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita serahkan kepada Pak David. Puji Tuhan, Bapak Ibu, semua yang ada di rumah, para jemaat dan para rekan-rekan yang ada, yang mendengarkan live streaming ibadah GBI Plaza Kelapa Gading. Bapak Ibu diberkati, amin. Kita sungguh diberkati ya, lewat kebenaran firman Tuhan, kita diteguhkan, dikuatkan kembali melalui kisah tentang Roh Kudus. Bapak Ibu, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kau menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Saya percaya pagi ini kita semua, para jemaat yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah secara live streaming ini, dipenuhi Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu Saudara, maka saudara akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Dengan kuasanya, kita sudah tidak pernah takut lagi menghadapi situasi apapun. Nah, kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari sakit penyakit kita. Kuasa Roh Kudus lebih besar dari masalah kita. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus tercurah bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita disertai dengan perjamuan kudus, memperingati kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, kita tahu bahwa Yesus mati. Bagaimana tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercurah. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah diri Bapak Ibu Saudara untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus. Karena Roh Kudus sudah memberikan kuasa bagi saudara dan saya. Dengan kuasanya kita berkobar-kobar melayani Tuhan. Dengan kuasanya kita mampu memberi yang terbaik apa yang ada di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala. Kita mau masuk dulu di dalam doa.
Setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang juga Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa sebelum kita menerima perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang ini kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menghampiri Engkau, bahkan beribadah kepada Engkau Tuhan, bahkan memperingati hari kematian-Mu 2000 tahun lalu di Bukit Golgota. Bapa, biar Roh Kudus melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu itu Tuhan, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Pada waktu kami makan dan meminum, maka mujizat akan terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Layakan kami semua Tuhan, sebab Roh-Mu yang kudus turun atas kehidupan kami. Kami pakai kuasa-Mu untuk terus berkobar-kobar melayani Tuhan, berdoa, maka memberikan terbaik bagi Tuhan dan sesama kami. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam perjamuan kudus. Di depan hamba-Mu ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh Yesus Kristus yang tercapit-capit 2000 tahun lalu. Kami percaya Tuhan, roti dan anggur ini Kau jamah, benda mati ini menjadi benda yang hidup. Pada waktu kami memakan dan meminumnya, maka terjadilah mujizat bagi kami. Bahkan dosa kami telah diampuni oleh Engkau Tuhan atas pengorbanan-Mu. Layakan kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah roti yang ada di tangan kananmu. Sebelum itu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya
Roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang tercabik-cabik 2000 tahun lalu di Bukit Golgota. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan dan mengambil roti ini, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak.